Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara tentang Monzer. Nah, kalau Capra tadi lahir tahun 1933, maka Monzer Cup ini lebih muda. Beliau lahir pada tahun 1940. Saya pernah ketemu Monzer sekali di acara International Conference di Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Monzer ini mungkin sudah sering Bapak Ibu sekalian melihat Monzer Cup ini ya. Nah, ini Monzer Cup masih muda. Saya cari-cari foto saya entah di mana filenya ya. Dulu paling suka saya perlihatkan foto saya dengan Monzer. Nah, saya cari juga di media sosial, pada saat itu belum musim media sosial. Jadi kalau kita lagi ketemu tokoh jarang diupload. Termasuk foto saya dengan Capra tidak ada di media sosial saya sampai hari ini. Jadi ini. Nah, baik, beliau lahir di mana? Beliau lahir di Damaskus, Suriah tahun 1940. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah ini salah satu buku beliau tadi yang saya lihatkan sama Bapak Ibu, yaitu adalah Manajemen Wakaf Produktif karangan Monzer Cup. Ada banyak lagi buku-buku beliau. Lalu kemudian nama Monzer Cup, lalu kemudian alamatnya di Amerika Serikat, lalu Damaskus dan berbagai macamnya. Bapak Ibu bisa email ke Monzer ya. Saya pikir bisa manfaatkan banyak. Biasanya tokoh-tokoh besar seperti ini biasanya dia akan menjawab dengan email biasanya lebih cepat ya. Oke, menikah dan berbagai macamnya. Oke, beliau adalah profesor ekonomi dan perbankan Islam dalam program pascasarjana ekonomi dan berbagai macamnya. Oke, Yarmuk Yordan. Oke, lalu kemudian penulis beberapa buku tentang wakaf, zakat, keuangan. Nah, jadi beliau memang lebih fokus pada wakaf, zakat, keuangan. Kalau kita kenal sekarang namanya keuangan sosial ya. Jadi keuangan itu kan ada dua ya, keuangan komersial dan keuangan sosial ya. Jadi kalau kita bisa lembaga keuangan itu kan ada dua ya, komersial dan sosial. Yang komersial apa Pak? Bank, asuransi, ya penggadaian itu termasuk komersial. Yang sosial apa? Wakaf, zakat, nah itu sosial. Nah sekarang bertambah lagi namanya adalah lembaga bisnis ya, bisnis syariah dan industri halal. Itu saya ngajar juga. Nah itu ada industri, ada jasa halal seperti hotel syariah, rumah sakit syariah dan berbagai macamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah hampir sama dengan Capra, banyak sekali buku-buku beliau, publikasi buku ada sekitar 28 buku dan berbagai macamnya artikel. Jadi sangat familiar, terutama di teman-teman wakaf, zakat, Capra sangat Monzer sangat familiar, sangat terkenal. Termasuk saya yang menekuni dunia wakaf juga sangat kenal lama dengan pemikiran-pemikiran Monzer. Bapak Ibu sekalian, ekonomi Islam telah analisa dan berbagai macamnya, banyak sekali tulisan-tulisan beliau. Lalu kemudian menarik bagi saya pemikiran ekonominya tentang Islamic man. Islam tidak harus orang Muslim, tapi selama orang menerima paradigma Islam, maka dapat disebut Islamic man. Ini yang pengen saya sampaikan tadi. Adapun 3 pilar tersebut adalah segala sesuatu itu mutlak milik Allah. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Jadi segala sesuatu itu mutlak milik Allah. Ya, manusia itu khalifah, memiliki hak dan bertanggung jawab. Nah ini yang selalu ditekankan oleh Monzer, oleh Manan, oleh Capra, bahwa kita ini adalah abdun, laisa kholikun. Kita ini adalah hamba, bukan pencipta. Tapi kadang-kadang kita pura-pura, seakan-akan kita adalah kholikun. Ya, seakan-akan kita yang ngatur Allah. Ayo dong sholat, dia nanti aja deh. Ayo zakat nanti aja deh. Yuk wakaf nanti aja deh. Padahal kita abdun, kita hamba. Kita ini penerima rezeki, kita ini pemakan rezeki, bukan pemberi rezeki. Jadi disinilah kemudian semakin yakin kita bahwa ekonomi itu adalah titipan Allah, semakin tidak stres hidup kita. Tapi semakin kita pontang-panting meyakini bahwa ini adalah milik, di situ stres. Takut kehilangan, takut bersedekah, takut berwakaf, takut berzakat, takut ketinggalan barang dagangan, lebih ya sholat nanti aja dikira berbagai macamnya. Jadi ini Masya Allah. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan itu satu, hanya hukum Allah yang berlaku. Jadi Masya Allah itu yang selalu pada syariah dan berbagai macamnya. Lalu kemudian kerja adalah kebajikan. Malas adalah sifat buruk, dibutuhkan saya memperbaiki diri sendiri. Nah saya pikir itu. Lalu kemudian tentang negara. Negara adalah pembuat rencana dan pengawas. KAP menyebut ada 3 objek dari kebijakan negara, yaitu memaksimalkan tingkat penggunaan sumber daya alam, lalu minimalisir terjadinya gap distribusi. Nah ini terjadi kan, kapitalis apa yang diciptakan oleh kapitalis? Cuma 2 golongan kan,
Apa yang diciptakan, Pak? Masih ingat? Kapitalis itu cuma bikin dua kan? Kelas miskin dan kelas kaya kan? Ya. Tapi akhirnya kata sosialis nanti itu akan hancur itu, kata Karl Marx ya. Maka Karl Marx bikin buku namanya apa, Pak? Das Kapitalis kan? Das Kapitalis. Das Kapitalis apa? Matinya kapitalis. Kenapa mati? Karena yang ciptakan kapitalis kan cuma dua, miskin dan kaya. Kalau dia bikin barang, masa orang miskin mau beli laptop? Masa orang miskin mau beli iPhone mahal kira-kira? Nggak mungkin kan? Lalu siapa pembelian? Tekor bangkrut juga, mati sendiri. Tapi menarik, kapitalis membuat kelas tengah. Nah, siapa kelas tengah ini? Kelas tengah ini adalah orang-orang yang punya keahlian bagus, dia bekerja di kantor-kantor yang besar ya, seperti Jalan Sudirman, Tamrin dan berbagai macam itu, ya boleh jadi kan. Nah, mereka kerja sana, mereka digaji dengan gaji besar. Nah, setiap keluar produk-produk perusahaan-perusahaan kapitalis yang besar ini, nah mereka ini yang beli. Kira-kira das kapitalis nggak? Mati nggak kaum kapitalis? Nggak mati, Pak. Sampai hari ini kapitalis masih hidup, Pak. Begitulah lihai dan canggihnya kapitalis ya. Jadi tidak terbukti teorinya Karl Marx mengatakan das kapitalis tadi. Jadi inilah dia bangun kelas tengah, Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, menurut Monzer harus disedikitkan terjadi gap antara kaya dan miskin ini. Jadi ya dalam Islam kan menarik, saya sudah cerita sama Bapak Ibu sekalian tadi. Ada namanya distribusi keadilan dalam Islam. Bagaimana caranya? Ya, distribusi keadilan ini melalui dua, market. Market apa? Pasar. Orang yang berdagang silakan, dia dapat keuntungan, dapat profit. Nah, keuntungannya ini disalurkan bagaimana? Melalui non market. Kan ada orang cacat, ada orang tidak mampu, sudah tua. Nah, mereka ini berhak mendapatkan pendapatan dari apa namanya? Dari ZIS, zakat infak sedekah wakaf. Jadi orang bekerja dihargai sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi. Orang yang tidak berdaya karena cacat, karena tua, renta dan berbagai macamnya, dia berhak mendapatkan melalui ZIS, ya, maka terjadilah pemerataan ekonomi. Masya Allah, luar biasa. Maka orang mengatakan Islam itu, ekonomi Islam itu antara dua tumbuh karang. Saya tidak sepakat. Tumbuh karang apa? Ini tumbuh karang kapitalis, itu tumbuh karang sosialis. Tapi bagi saya beda, Pak. Kenapa beda? Karena kapitalis tidak menghilangkan Tuhan, ya. Dia mengatakan manusia yang paling hebat, kira-kira gitu. Kalau sosialis tidak percaya Tuhan, Pak. Jadi beda kira-kira. Meskipun teman-teman saya mengatakan dia berada di antara dua tumbuh karang, sosialis dan kapitalis, tapi akan berbeda kan, filosofinya akan berbeda. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Nah, caranya yaitu tadi melalui ZIS ini. Makanya Monzer untuk menghilangkan gap tadi, caranya lah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini. Sehingga mereka lebih banyak Monzer berbicara tentang itu. Lalu kemudian membuat peraturan bagi pelaku ekonomi untuk menjamin ditaatinya peraturan pemerintah. Jadi peraturan. Nah, sekarang kita bisa lihat ada banyak peraturan zakat, wakaf, dan berbagai macamnya. Bahkan sudah ada regulasinya, undang-undang, dan berbagai macamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini menarik. Saya ambil dari IG-nya Mbak Marisa ini, tanggal 29 Oktober 2016. Ini pada saat beliau menjadi moderator apa ya di acara Monzer Cup. Nah, pada saat itu Monzer Cup bertanya, apa yang salah dengan sistem ekonomi saat ini? Jadi Monzer bertanya pada audien, pada peserta pada saat itu. Sama saya bertanya sama Bapak Ibu nih, apa yang salah dengan sistem ekonomi saat ini? Mengapa krisis ekonomi terus-menerus berulang? Akar masalah berasal dari keuangan ya, finansialisasi segalanya. Saat uang berternak mencari uang, ingin menggandakan uang tanpa kerja. Nah, itu yang terjadi hari ini. Saat itulah aset finansial tidak lagi mempresentasikan sesuatu yang real. Ekonomi menjadi rapuh. Dan Masya Allah luar biasa. Saya teringat ada seorang menteri beberapa saat yang lalu. Dia mengatakan, di negara-negara maju itu dia bilang, ya nggak pernah kerja, dia bilang. Kerjanya santai-santai, tapi uangnya banyak, dia bilang. Tapi di negara-negara berkembang seperti negara kita dan beberapa negara lainnya, ya, kerja pontang-panting, tapi uangnya segitu-gitu sedikit. Nah, ternyata kuncinya menurut beliau, yaitu karena di negara maju tadi semuanya beternak, ya, artinya semua tidak ada yang nganggur asetnya. Tapi kan dalam Islam, ya itu tadi, uang tidak boleh diperdagangkan, uang tidak boleh dan berbagai macamnya, tergantung bagaimana memanfaatkan uang itu. Nah, jadi ini menjadi sangat menarik. Lalu apa yang harus dilakukan, dia bilang? Kembalikan ekonomi ke hitonya, yaitu ekonomi real.
Instrumen keuangan syariah harus berbasis pada yang real. Ini sama seperti yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Ekonomi real. Panduannya kemudian adalah etik dan moral. Nah, etik dan moral sama Capra tadi juga, etik dan moral. Ketika orang tidak punya etika dan moral, maka semuanya boleh dan halal saja. Ya, menzolimi orang dan berbagai macamnya. Yang penting mendapatkan keuntungan. Dalam Islam bukan persoalan untung dan rugi, persoalannya neraka dan surga. Ketika Anda untung, tapi kemudian Anda menzolimi orang lain, maka neraka siap-siap menanti. Ketika Anda untung, kemudian Anda berbohong, siap-siap neraka. Bukan persoalan untung dan rugi. Jadi dalam ekonomi Islam itu persoalan neraka dan surga. Maka wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang curang. Jadi Masya Allah, luar biasa. Nah, disinilah butuh kemudian keyakinan. Orang selalu bilang, Ustadz, orang kapitalis, sosialis, dan berbagai macamnya, Ustadz, dia bohong apa berbagai macamnya, tapi dia kaya-kaya aja, Ustadz. Iya, kenapa dia melakukan itu? Karena dia nggak percaya adanya kematian. Kenapa dia percaya? Kenapa dia curang begitu? Karena dia meyakini tidak ada hari pembalasan. Di kita harus yakin, summa yumitukum summa yuhyikum. Aku matikan Anda, aku hidupkan Anda kembali. Dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk harta. Dua pertanyaan kan? Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana kau peroleh, kemana kau salurkan? Cara auditnya juga menarik banget di surat Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwahim. Mulutmu kami kunci, tanganmu berbicara, wa tashhadu bi arjulihim. Kakimu kan menjadi saksi. Kira-kira apa mau dibohongkan? Apalagi yang mau disembunyikan? Kira-kira nggak ada. Jadi penting sekali etik dan moral. Nah, tidak boleh merugikan manusia lain, tidak boleh merusak lingkungan, tidak menyedot atau manipulasi orang miskin, ya. Yang pasti tidak boleh korupsi uang. Korupsi sudah pasti bertentangan dengan ekonomi real. Tidak boleh easy money, ingin cepat kaya, ingin cepat dapat uang berganda tanpa kerja. Jadi wajar kalau kemudian di Al-Quran dikatakan malu, bekerjalah Anda. Jadi Masya Allah luar biasa. Ya inilah pelajaran pada dasarnya. Jadi, tapi yang terjadi hari ini memang sektor keuangan kita lebih banyak dibandingkan sektor real kita, Pak. Berapa perputaran uang di pasar modal? Nah, sama-sama tahulah. Tapi ya itu yang selalu saya katakan namanya bubble economic, ekonomi balon. Ditusuk sedikit meletus. Karena tidak ada barangnya, tidak ada realnya. Sedangkan ekonomi Islam itu pada dasarnya adalah ekonomi sektor real. Ada barangnya, ada uang, ada barang. Nah, oke lah. Aduh, jadi menarik ya. Ini akhir-akhir ini banyak semangat anak-anak milenial sekarang sudah melek keuangan ya. Kita senang, tapi mudah-mudahan jangan melupakan sektor real lah, kira-kira gitu. Nah, saya pikir itu Rasulullah juga sektor real, tapi kedua-duanya orang mengatakan penting juga Ustadz. Ya, penting, kedua-duanya penting, sektor real, sektor keuangan. Tapi kalau disuruh memilih, saya lebih memilih sektor real dibandingkan sektor keuangan. Capek Pak Indra di sektor itu Pak Indra. Ya, mudah-mudahan capek, setiap capeknya ada ibadah, ada ya insya Allah ada keberkahan. Ya mudah-mudahan kedua-duanya bisa dilakukan sehingga ada syariahnya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian tentang Monzer dan kalau dibahas akan banyak sekali. Termasuk dia bicara juga tentang konsumsi, dia bicara juga tentang zakat, dia bicara juga tentang berbagai macamnya. Ada banyak sekali ide-ide pemikiran. Baik, saya pikir itu.